Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Di hari ini kita berjumpa lagi pada mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi. Hari ini merupakan pertemuan kedua ya. Dan pada pertemuan ini kita akan masuk materi bab 1 mengenai pengenalan embedded system. Nah, apakah Anda pernah mendengar istilah embedded system? Apakah embedded system itu merupakan nama daripada tetangga Anda ataukah nama binatang yang ada di rumah Anda ataukah nama tumbuhan yang ada di rumah Anda? Untuk itu, pada pertemuan ini kita akan mengenal apa itu embedded system. Nah, mengenal embedded system. Jadi, embedded system merupakan sistem komputer khusus yang didesain dan dibuat dengan tujuan dan fungsi tertentu secara spesifik. Jadi, embedded system ini merupakan sistem tertanam yang memiliki fungsi khusus dan dibuat dengan tujuan tertentu. Nah, di buku juga sudah dijelaskan bahwasanya embedded system ini merupakan kombinasi perangkat keras dan perangkat lunak. Jadi karena ada kombinasi antara perangkat keras dan perangkat lunak, jadi kita bisa simpulkan bersama bahwa embedded system ini merupakan bagian yang tidak dapat berdiri sendiri ya. Jadi harus ada perangkat keras dan perangkat lunaknya tentunya daripada embedded system itu sendiri. Tentunya yang dirancang untuk fungsi tertentu atau fungsi dalam sistem yang lebih besar. Apakah embedded system ini memiliki fungsi khusus tersendiri, hanya memiliki satu fungsi, atau dibuat dengan berbagai macam fungsi ya. Nah, contoh embedded system dalam kehidupan sehari-hari. Nah, embedded system ini banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, yaitu tentunya pada berbagai macam peralatan elektronik yang ada pada rumah Anda sekalian ya. Nah, di sini terdapat gambar yang bernama MP3 player. Nah, kita ketahui bersama bahwa MP3 player ini memiliki fungsi untuk mengeluarkan suara. Jadi dalam MP3 player ini telah tertanam di dalamnya embedded system, yang dimana fungsinya itu untuk mengeluarkan suara. Nah, jadi MP3 player ini memiliki sistem yang tertanam di dalamnya untuk mengeluarkan suara. Oke, baik. Kemudian contoh berikutnya daripada embedded system dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini kita lihat ada gambar ya. Gambar di mana gambar ini terdapat perangkat elektronik yang bernama printer. Ada juga yang bernama kamera handycam. Ada juga namanya televisi. Ada namanya kamera CCTV. Ada juga speaker. Nah, jadi kalau kita mengatakan bahwasanya apakah printer ini mampu memiliki fungsi untuk mengeluarkan suara, mampu memutar musik atau lagu-lagu, tentu saja kita bisa menjawab bahwa printer ini tidak digunakan untuk memutar lagu ataupun suara. Tetapi fungsi utama daripada printer ini adalah untuk mengeluarkan hasil cetakan dari printer ya. Nah, itu kemudian kita pergi lagi ke kamera handycam. Nah, apakah kamera handycam ini mampu kita gunakan untuk mengeluarkan minuman dingin? Tentu saja tidak ya. Kenapa? Karena fungsi utama daripada kamera handycam ini untuk merekam gambar maupun suara. Jadi dia mampu menampilkan hasil gambar maupun suara dari hasil rekamannya. Begitu pula dengan speaker. Jadi speaker ini sama dengan MP3 player ini ya, sama-sama memiliki fungsi
untuk mengeluarkan suara. Jadi kalau kita katakan apakah speaker ini berfungsi untuk mengeluarkan minuman dingin, tentu tidak bisa, karena fungsi untuk mengeluarkan minuman dingin itu adalah fungsi peralatan elektronik yang bernama kulkas. Kali ini hanya berfungsi untuk mengeluarkan suara speaker ya. Jadi itu begitu pula dengan TV dan kamera CCTV ya. Itulah contoh embedded system dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk contoh lebih lanjut, bisa kalian buka bukunya pada halaman 4 dan pada halaman 5 ya. Bisa kalian baca-baca di buku cetaknya masing-masing. Di situ semua sudah dijelaskan dengan detail seperti apa itu definisi embedded system, sistem tertanam ya, dan seperti apa contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari pada halaman 5. Silakan kalian baca-baca bukunya ya. Oke, baik ya. Jadi sekarang kita sudah sampai kepada akhir pembahasan daripada materi embedded system. Ya, embedded system. Jadi kita dapat pahami bersama bahwa embedded system ini adalah merupakan sebuah sistem tertanam. Sesuai dengan namanya sendiri ya, embedded itu kalau bahasa Indonesianya ialah tertanam, kalau sistemnya sistem merupakan sebuah kumpulan dari beberapa komponennya. Jadi embedded system dapat kita simpulkan bahwa sistem tertanam yang dimana terdapat kombinasi antara perangkat keras dan perangkat lunak. Jadi sistem ini merupakan bagian yang tidak dapat berdiri sendiri karena terdapat perangkat keras dan perangkat lunak. Baik dengan kemampuan tetap atau bisa kita program yang dirancang untuk fungsi tertentu atau fungsi dalam sistem yang lebih besar. Apakah dia hanya memiliki satu fungsi khusus ataukah memiliki berbagai macam fungsi ya. Itulah embedded system ya, sistem yang tertanam. Oke, baik. Jadi Ustaz sangat mengharapkan Anda sekalian ini dapat kembali membaca bukunya pada halaman 3 sampai halaman 6 agar supaya dapat mendapatkan pemahaman yang lebih baik lagi ya. Oke, insyaallah kita berjumpa lagi pada pertemuan selanjutnya dengan materi yang berbeda ya. Untuk pertemuan ini tidak ada tugas ya. Oke, cukup sekian dari Ustadz. Tetap termotivasi untuk belajar dan raih prestasimu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.